Shalom teman-teman remaja Kristiani, selamat datang di podcast Remaja Bersuara. Teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat relevan dengan kehidupan remaja Kristiani di zaman sekarang, yaitu remaja Kristiani di era digital itu merupakan peluang atau tantangan ya. Nah, hari ini teman-teman, saya tidak sendiri, ada hadir bersama dengan saya ada 4 narasumber kita. Itu ada Kak Okni, saya ada ke kamera. Lalu ada Kak Wanda, ada Kak Kenci, dan ada Kak Alvini. Teman-teman, apa kabarnya hari ini? Halo Kak, baik. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai ke dalam materi yang akan kita bahas, boleh dong dari kakak-kakak ini ceritakan kesibukannya akhir-akhir ini. Kesibukan akhir-akhir ini tuh saya mengajar di sekolah. Oh, berarti sebagai seorang guru ya? Oh, pas sekali ya dengan tema kita hari ini. Lalu ada lagi? Ya, kesibukan saya itu berkuliah dan juga terlibat dalam pelayanan di gereja Kristiani. Wih, luar biasa ya. Ada seorang pelayan di gereja ya. Lalu ada juga Kakak Manda sebagai content creator ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Lalu ada Kak Alfiana sebagai seorang psikolog remaja. Nanti kita akan lebih mengenal lagi di materi yang akan disampaikan. Baik teman-teman, kita akan langsung ke dalam pembahasan kita hari ini, yaitu remaja di era digital itu merupakan tantangan atau peluang. Pertanyaan pertama, pertanyaan pembuka untuk kakak-kakak semua. Menurut kakak-kakak, apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh remaja Kristiani di era digital sekarang ini? Kalau menurut saya sebagai psikolog anak, tantangan paling terbesar itu kecanduan gadget, karena dengan bermain gadget anak-anak lebih terlalu kepada hal-hal negatif dan kurang ke hal rohani seperti ini. Betul ya, karena bahkan kita sebagai orang remaja, seorang dewasa pun kadang kesulitan dalam menghadapi era digital sekarang ini. Lalu, apakah media sosial lebih banyak memberikan pengaruh positif atau negatif? Nah, kalau dari saya sebagai seorang content creator yang setiap hari aktif dalam dunia digital atau sosmed itu bisa berdampak positif kalau kita pakai untuk belajar firman, mendengar khotbah atau mengikuti akun rohani. Nah, tapi tanpa adanya kontrol dari orang tua atau orang dewasa, media sosial bisa membuat remaja mudah iri, tertekan atau bahkan menjauh dari Tuhan karena sibuk dengan dunia digital. Oke, berarti ini harus lebih ke kontrol diri dan juga dari orang tua. Oke. Lalu, adakah metode yang bisa digunakan oleh para pengajar? Ini kita sudah masuk ke dunia pendidikan ya teman-teman. Adakah metode yang bisa digunakan oleh para pengajar dalam menghadapi remaja Kristiani? Dilihatkan seperti sekarang ini, remaja ini lebih cepat dalam menangkap informasi atau tanpa melakukan olah media yang diterima. Ya, kalau dari saya itu banyak sekali metode yang bisa digunakan oleh pengajar dalam menghadapi remaja di era digital. Ya, contohnya itu metode penggunaan media. Metode penggunaan media ini harus sesuai dengan dunia anak remaja. Karena saat ini remaja lebih menangkap materi dari visual, digital, misalnya media itu contoh TikTok. Oke, berarti penggunaan media juga harus sesuai dengan usia remaja sekarang ya, karena mereka itu lebih cepat menangkap dari visual seperti video pendek ya. Oke, lalu mungkin ada pendekatan seperti apa yang bisa dipakai untuk mendekati para remaja Kristen yang tergolong masih dalam usia lahir. Menurut saya ada ya pendekatan relasional. Pendekatan ini lebih ke mengajak
atau tanpa menghakimi atau menjadi pendengar yang baik bagi mereka. Berarti kita sebagai pengajar harus mendekatkan diri kepada para remaja ya, supaya mereka lebih terbuka begitu. Wah teman-teman, pembahasan kita semakin menarik ya. Lalu dari kakak-kakak, di era digital ini di sisi lain membawa banyak peluang. Lalu mungkin menurut kakak-kakak apa sih peluang yang bisa peluang besar yang bisa membuat para remaja Kristiani dapat mengembangkan iman mereka? Banyak sekali ya, seperti mengakses firman Tuhan melalui aplikasi Alkitab dan renungan singkat. Selain itu, ada kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan dengan memposting video sehingga banyak orang bisa mengetahui. Oke, jadi jangan hanya menggunakan telepon itu sebagai alat untuk berkomunikasi saja ya, tapi bisa dimanfaatkan untuk membaca kitab atau menyebarkan firman Tuhan melalui mungkin dari satu suara juga bisa ya. Mungkin ada tambahan lain? Ya, saya tambahkan sedikit. Misalnya dengan mengikuti komunitas online sehingga remaja bisa belajar firman Tuhan lewat live, TikTok maupun komunitas lain. Oke, betul sekali ya. Bahkan sekarang kalau kita lihat di media sosial banyak sekali pelayanannya lahir dari anak-anak muda sekarang ya. Lalu mungkin pernah kan kakak-kakak melihat contoh dari remaja Kristiani yang menggunakan digital ini atau media untuk hal positif? Tentu banyak remaja yang membuat video motivasi, konten tarian, bahkan studi alat sebagai tingkat, dan itu memberkati banyak orang. Wah, teman-teman sangat inspiratif sekali ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang penting nih. Bagaimana cara remaja agar tetap sehat secara rohani di era digital sekarang? Nah, pertama itu kita harus menyelesaikan kontennya. Kita tanyakan apakah konten ini mendekatkan saya kepada Tuhan atau malah sebaliknya. Lalu yang kedua adalah kita menjadwalkan waktu hening tanpa handphone. Maksudnya apa ya? Kita harus berdoa lalu membaca Alkitab yang berbentuk fisik. Nah, untuk yang ketiga itu kita menggunakan media sosial sebagai alat kesaksian, meski sederhana seperti posting ayat-ayat Alkitab, kutipan atau pengalaman iman. Oke, berarti harus ada seleksi ya dalam penggunaan media sosial ini. Oke, karena terkadang hal-hal kecil itu bisa membawa dampak yang sangat besar ya. Wah, bagus sekali ya jawaban-jawaban dari kakak-kakak tadi. Namun sebelum kita tutup nih, mungkin dari kakak-kakak adakah pesan untuk adik-adik remaja Kristen di era digital? Ya, dan seperti jangan takut hidup di era digital, pakailah teknologi sebagai alat. Jangan biarkan itu menguasai hidupmu, tetapi dekat dengan Tuhan dan jadilah terang meskipun di dunia malam. Oke, berarti ini harus lebih ke cara penggunaan teknologi ini. Berarti jangan takut ya adik-adik untuk hidup di era digital, karena jika adik-adik tetap mengandalkan Tuhan, berarti tetap bisa menggunakan digital itu dengan sangat baik. Lalu mungkin dari kakak-kakak sekalian, adakah ayat yang mungkin berkesan dalam kehidupan kakak-kakak untuk disampaikan kepada adik-adik? Wah, pastinya ada ya. Dari saya ada dalam Roma 12 ayat 2 yang berbunyi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ayat ini sangat relevan untuk keadaan dunia sekarang yang sudah sangat canggih. Ya, betul. Jadi maksud ayat ini adalah jangan adik-adik menjadi serupa dengan dunia, tetapi harus serupa dengan berubah oleh pembaharuan iman.